Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang buat kita semua. Terima kasih tentunya dari Pak Irwan sudah mengundang kami PT Asia Prima kesempatan buat kami, Pak. Perkenalkan, nama saya Raffi. Saya direktur dari PT Asia Prima Project. Mungkin tidak sampai sedetail Pak Profesor Edi Santoso tadi. Wah, presentasinya luar biasa, Pak. Jelas sekali tentang budaya orang sampai belakang. Mungkin saya lebih bicara dari orang ini dari mana saja, juga lokasinya, terus kendala yang dialami pabrik itu apa saja. Mungkin seperti itu, Pak Irwan. Saya lihat apa juga ada kawan saya ini, Pak Nur Rohman. Saya lihat ada di list tadi. Siap. Terima kasih Pak Raffi. Apa kabar, Pak? Baik Pak Raffi. Dulu tetangga, sekarang jauh, tapi tetap hati-hati Pak Nur Rohman ya. Sudah lihat ini, Pak? Ya, Sudah. Ya. Jelas. Pak, ini saya bikin sekilas saja, kira-kira kalau dari kami ya, mana-mana saja sih sebenarnya orang itu ada. Banyuwangi. Ini agak, sebenarnya tahun ini semuanya pada mundur, karena kalau dulu yang Januari, Februari itu kebanyakan liar. Tapi kelihatan sekali di tahun ini, Pak, udah bagus di Indonesia ini yang liar hampir nggak ada. Sekarang kan sudah mulai yang budidaya semua. Jadi yang Banyuwangi, Jember, Probolinggo, Situbondo ini startnya di Maret ya. Jadi estimasi ini dari kita sendiri, Pak, estimasi dari apa yang kita pelajari, kira-kira Banyuwangi 1.400 ton satu musim, Jember 7.000, Probolinggo 2.900, Situbondo 100 ton, kira-kira seperti ini. Lalu dari bulan Maret sampai Mei Mojokerto, dan ini datanya. Yang menarik dari sini itu sebenarnya selain di Jawa, NTT itu juga besar. Menurut kita malah dia cukup panjang. Saat itu Januari sampai Oktober itu sampai 17.000 ton. Potensinya besar sekali. Kalau di Jawa kita melihat ya Madiun masih dominan. Itu juga karena pabrik. Kenapa pabrik kita juga di Madiun, kita mendekat ke bahan baku. Dan Banten, saya juga banyak dengar Pak Irwan dari Pak Nur Rohman juga kemarin sempat ngobrol-ngobrol, potensinya Banten ini semakin lama semakin berkembang, yang budidaya juga semakin banyak. Ya ini kira-kira dari kita, Pak. Banyak perubahan juga waktu juga banyak sekali kita diskusi tentang ini. Dan kalau dari Kementan itu datanya chips Indonesia 1 tahun bahkan 10.000 ton. Berarti kalau 10.000 ton, estimasi porang basahnya kira lebih 100.000. Kira. Lalu tujuan pemasaran, kalau tadi Pak Edi kira-kira bagaimana akan dijadikan chips, akan dijadikan powder. Ada 2 itu. Selain yang food ya, selain yang snack dan lain-lain. Kalau chips tujuannya itu China dan Jepang. Nah, kalau kita mau masuk ke pasar yang lain itu harus powder. Refined dan semi refined. Dan saya kalau bicara detail, itu adalah di kadar yang refined dia di bawah 70, di bawah 90. Kalau yang refined di atas 90%. Dan untuk KGR untuk kapasitas Asia Prima Project bisa menjawab pertanyaan Pak Irwan, apakah di Banten ini kita budidaya sekian banyak, yang nyerap bagaimana gitu. Kalau untuk pabrik kami sendiri, kapasitas kami tahun 2021 bisa menyerap porang basah 20.100 ton. Kira-kira kita akan bisa memproduksi chips sekitar 2.800 ton, dan kita sanggup untuk produksi powder sampai 1.500 ton. Lalu
Apakah sampai sini saja? Tidak, Pak. Potensi dari pabrik kami itu bisa berkembang sampai 63.000 ton per tahun dengan lokasi tanah dan pabrik facility yang kita punya. Atau kalau kita chipskan ya setara 9.000 ton powder kita bisa sampai 4.700 ton. Ini cuma masalahnya adalah di bahan baku. Selama bahan bakunya ada, kita siap untuk nambah mesin dan untuk bisa produksi. Jadi jangan khawatir. Yang dikhawatirkan dari orang ini adalah harga buahnya yang semakin lama ini semakin naik dan naiknya kan semakin ekstrim. Kalau orang ini naik terus Pak harganya, ini akan berpengaruh terhadap istilah internasionalnya konjek powder Pak ya. Jadi pada saat barang ini harganya terlalu tinggi, akan ada tepung pengganti yang bisa menggantikan orang. Dan akhirnya industri akhir ini bisa mencari alternatif lain. Jadi bisa coba kita sama-sama jaga, jangan sampai seperti singkong yang harganya jadi tinggal 300 perak kan begitu Pak. Kita betul-betul bikin ini yang sama-sama enak aja, petani juga sudah baik, industri juga oke, ya kan. Jangan sampai kita harganya bisa 2 kali lipat lagi. Saya rasa dari 3 tahun terakhir harganya per orang ini sudah naiknya ekstrim. Lalu saya nggak mungkin secara kualitas Pak, saya hanya akan menunjukkan sebenarnya permasalahan apa sih yang terjadi di pabrik kita gitu kan, apa yang kita harapkan. Sebenarnya Pak, konsep dari pabrik menentukan pabrik Asia Prima Konjek ya, kita menentukan refraksi berapa, itu adalah dari kacamata petani atau kacamatanya pengepul jemur matahari yang biasa mereka refraksi ke petani itu loh Pak. Jadi mereka ada bilang, oh kalau di Jember biasa 5%, yang dimaksud mereka 5% ini sebenarnya dari yang seperti apa sih? Atau yang di daerah Probolinggo sekian persen, di daerah Madiun Nganjuk sekian persen, yang mereka bilang misalkan, oh kalau begini biasanya kita refraksi ke petani 2%, yang begini kita refraksi ke petani 3, 4, 5%. Nah, dasar yang mereka bilang ini kita bawa ke lab kita, ke QC kita jadikan standar. Oh ukurannya harus sekian, kadar kotorannya sekian, kadar airnya sekian. Ini kita jabarkan. Jadi dasar kita ya dari apa yang berlaku dan itu kita jadikan standar. Jadi misalkan banyak Pak yang kita alami petani-petani baru itu atau pengepul biasanya ya, mereka kontak ke kita, Pak ini ada barang dari Jember, refraksinya mau berapa? Rasanya kan langsung tanya begitu. Ya semua tergantung kualitas barang, walaupun sama-sama dari Jember Pak. Kalau barangnya diteploi tanah gitu kan refraksinya pasti beda. Jadi nomor satu dulu, kita melihat kualitas dari barang ukuran. Ukurannya ini yang kita sepakati, yang kita mau terima adalah yang di atas 8 cm. Kalau di bawah 8 cm kita nggak terima. Atau biasanya itu di atas 500 gram. Lalu yang kedua, kualitas yang diambil pada saat belum ripah. Ini banyak akar. Nah, biasanya kalau barang-barang yang akarnya masih banyak ini rendemen produksinya rendah sekali. Lalu yang ketiga, barangnya kotor, kotoran tanah. Dan biasa kalau orang kirim ke pabrik PT APK, kita akan selalu tunjukkan sebenarnya barangnya mereka ini kotorannya berapa persen. Itu selalu kita jabarkan. Yang kita mau bagaimana? Pertama, kualitas packingnya kita sih kepinginnya pakai karung bawang. Jadi barang ini bisa tersimpan dengan baik. Untuk kebersihan juga kelihatan sekali di foto, mungkin di sini. Buat para petani porang yang ada, kalau ngelihat foto ini pasti tahu kalau ini barangnya bagus. Secara size bagus, kebersihannya juga bagus, cara packingnya bagus. Nah sebenarnya Pak, kalau di beberapa banyak sekali minta dari pabrik, oh jelaskan kualitas yang dibilang baik dan nggak baik gitu kan. Kita senang Pak, kita pengen sharing, tapi sebenarnya dari pabrik juga pengen dengar dari
kelompok tani yang mereka itu melihat orang yang baik atau tidak bagaimana. Nah, mungkin dari kita balik pertemuan dari kelompok tani yang sharing, mungkin pabrik bisa memberikan masukan atau saling diskusi, karena apa yang menjadi standar pabrik ini sebenarnya dari kacamata petani yang kita tuliskan angkanya. Kira-kira begitu Pak presentasi singkat dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi.